Tetapi di dalam perjalanannya ada yang banyak gak tahu. Ya, apa itu cintanya Allah, apa itu bahasa cintanya Allah, gitu ya, betul? Atau teguran apapun yang sifatnya tidak enak. Mau baksun, mau dorun, mau zulzilu. Perhatikan, ujian yang tidak enak itu 3 sifatnya. Ada baksun, ada dorun, ada zulzilu. Kalau ketiga ujian itu melekat kepada diri kita, dilekatkan kepada diri kita, maka apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazullu qaddama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina aktasabahu wa fima afnaqahu wa an jismihi fima ablahu amma ba'd. Semoga yang hadir hari ini di Masjid tercinta Al-Irsyad Satya Kota Baru Parahyangan, di Majelis Ta'lim Kota Baru Parahyangan, Allah mudahkan setiap langkahnya. Semoga yang hadir di masjid tercinta ini Allah berikan kehidupan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Allah tetapkan keteguhan imannya sehingga iman itu teraktualisasikan menjadi nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai ketaatan, yang dimana ketakwaan dan ketaatan kita semua kelak Allah akan curahkan limpahan-limpahan rahmatnya yang tiada lain adalah ridhonya Allah untuk kita memasuki jannahnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga yang hadir pagi ini Allah berikan kesehatan yang paripurna, berikan rizki yang berkah dan melimpah, anak-anak yang salih salehah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, wafatnya husnul khatimah, dan menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa judulnya bunda-bunda hari ini? Luar biasa. Siapa yang bikin judul? Siapa yang bikin judul? Gak ada yang ngaku ya? Masya Allah. Bagus. Sebelumnya saya mohon maaf jikalau saya duduk lebih tinggi dari ibu-ibu semua. Bukan berarti menunjukkan kalau saya ilmunya tinggi. Tidak. Saya duduk lebih tinggi agar terlihat oleh semua. Well. Alhamdulillah. Baik. Baik, saya akan bermukadimah sedikit sebelum saya jelaskan apa itu bahasa cinta. Ibu ingin dicintai atau ingin disakiti? Ingin mencintai atau dicintai? Mencintai dulu, lalu kita dicintai. Jadi kita harus mencintai dulu untuk dicintai. Betul Bu? Well Bu? Well ente. Kalau mau dicintai berarti kita harus mencintai. Kalau kita ingin dicintai Allah berarti kita harus mencintai
Tetapi di dalam perjalanannya ada yang banyak gak tahu. Ya, apa itu cintanya Allah? Apa itu bahasa cintanya Allah? Gitu ya, betul? Betul? Kira-kira sebelum saya bermukadimah, ada yang tahu tidak? Kira-kira kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, bagaimana caranya? Diruqyah? Sing bener atau nggak jawab tuh? Iteng. Kudu dicarekan wae ini teh ya. Dikasih ujian, apalagi? Apalagi? HP-na tunda iroh, HP-na tunda. Diajar heula ayeuna mah diajar tunda tah HP. Bisi diwawalan. Masya Allah. Ieu taubat jamaah robah-robah nanya, ampun Gusti anu Maha Suci. Baik, sekali lagi, jikalau kita ingin dicintai, maka kita harus mencinta. Tak kenal maka ta'aruf. Ibu can cager-cager keneh ieu teh. Gusti ya Allah, sekali lagi, kalau kita ingin dicintai, maka kita harus mencinta. Kalau kita ingin dikenal, maka kita harus tak kenal maka ta'aruf. Bukan tak kenal maka tak sayang, tapi tak kenal maka ta'aruf. Kalau nggak kenal ya ta'aruf. Kenali dulu siapa Tuhan kita, ya betul. Siapa Allah, untuk apa kita diciptakan, kemana nanti kita kembali, betul? Betul? Karena Allah itu menciptakan manusia penuh dengan kasih sayang. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Ulang bu, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sungguh kuciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Sok ulang deh. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sungguh kuciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan baik, bertauhid kepadaku, suci dari dosa. Well, bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Al-Qur'an surah ke-30 ayat ke-30. Ar-Rum. Saya sederhanakan. Baik, perhatikan. Perhatikan, Bunda, Ibu, Ibi, perhatikan. Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Fitrah adalah kembali kepada keadaan asal. Kembali kepada keadaan semula penciptaan. Penciptaan manusia itu disandingkan dengan fitrahnya. Fitrah manusia yang paling pertama adalah tauhid agamanya. Agamanya tauhid. Siap menjadikan Allah sebagai Tuhan. Kang, kok bisa sih manusia itu tauhid agamanya? Semua manusia, semua yang ruh Allah ciptakan pada kondisi fitrahnya, agamanya adalah tauhid. Ibu, suami ibu, anak saya, saudara-saudara kita semua diciptakan dalam keadaan tauhid agamanya. Oleh karena itu kalimat pembukanya di dalam Al-Quran surah 30 ayat 30, fa'akim wajhaka lid-din. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Lid-din. Din itu agama. Lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah itu menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan fitrah. Fitrah yang paling utama tauhid agamanya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu kata Allah. Lalu ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Al-Quran surat ke-7 ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Singkat
Saya jelaskan dengan singkat, tidak terlalu mendetil, agar kita paham dulu. Dulu ruh kita itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah yang utama tauhid agamanya. Bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah. Semua ruh yang Allah ciptakan itu agamanya adalah tauhid. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lalu fitrah yang lain yang ditetapkan kepada kita, salah satunya adalah suci dari dosa. Betul tidak? Bunda ketika lahir punya dosa tidak? Eta orok kerbijil aya dosa henteu? Aya henteu? Sampai kapan dia berdosa? Ece? Sampai akil balik ataupun dalam keadaan mukallaf. Mukallaf itu akil balik sempurna. Ya Bu ya? Jadi dia sudah terbebani oleh perintah syariat agama, apabila ditinggalkan maka berdosa. Kalau dilakukan dapat paha. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW kurang lebih seperti ini. Ulang lagi, kullu. Sing kompak atuh ece. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fokus, yang bisa mengulangi kalimatnya saya beri hadiah brosur umroh. Brosur umroh protes. Hayang naon atuh ece teh? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dari rahim ibunya itu dalam keadaan fitrah. Salah satu fitrah yang Allah tetapkan pada manusia adalah ketika lahirnya suci dari dosa. Tapi ternyata fajtalat humus syayatini ang dinihim. Fitrah tersebut akan hancur ketika manusia mendapatkan bisikan godaan dari siapa? Turun Al-Quran surat 114 ayat ke-5 ayat ke-6. Tong dicatat ece Anas. Asa teu ingeun Anas teh apal. Alladzi yuwaswisu fi sudu minal jinnati wan. Matanya diciptakan dalam keadaan suci, mulai lihat yang tidak baik. Telinganya diciptakan dalam keadaan suci, mulai mendengar gosip. Ece ka dieu geura. Aya naon aya berita anyar. Naon beritana tuh tingali Ustad Mega. Tah mimiti. Datang ke pengajian, balik di pengajian Ustad diomongkeun. Aya nu sok ngomongkeun Ustad. Anu mana jelemana Bu? Hati-hati. Lisannya diciptakan dalam keadaan fitrah. Mulai bergibah, mulai bergunjing lah ma'akhihi maitang fakarihtumu, mulai jelek-jelekin orang. Kakinya diciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Hatinya dalam keadaan baik, mulai berprasangka buruk. Fikirannya diciptakan dalam keadaan baik, akalnya diciptakan dalam keadaan baik, mulai lagi berfikir yang tidak-tidak. Akhirnya apa-apa yang telah Allah amanahkan, yaitu sebuah kemuliaan, dirusak karena seorang hamba tidak kuat menahan godaan setan. Paham sampai sini Bu? Ketika manusia bermaksiat timbul apa Bun? Ketika manusia bermaksiat apa yang timbul? Penyesalan. Bener ente salah, bener. Betul. Tapi penyesalan itu di ending lo gue en. Ketika manusia berbuat maksiat apa yang timbul? Apa yang timbul? Dosa. Betul tidak? Dosa. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, la tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Tidak akan pernah aku rubah fitrah kalian hamba-hambaku, meskipun kalimatnya sebuah berita, namun tersimpan pesan yang sangat mendalam bahwasanya kita wajib untuk menjaga fitrah kita yang salah satunya suci dari dosa sampai kelak kita kembali dipanggil ke rahmatullah. Mulai jarempling. Ketika Allah titipkan kemuliaan kepada kita sebagai manusia, kita makhluk yang Allah muliakan. Betul? Walaqad karamna bani Adamah.
wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah sebagai khalik, betul? Kita sebagai khalaq, betul? Khalaq beribadah kepada sang khalik, betul? Khalik adalah pencipta, khalaq yang diciptakan, betul? Khalik memuliakan khalaq itu luar biasa. Allah memuliakan manusia, kita ciptaan Allah. Tapi sebagai ciptaan Allah kita dimuliakan, berarti derajat manusia sungguh tinggi sekali di hadapan Allah. Betul tidak? Betul? Tapi derajat yang bagaimana yang tinggi di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa. Oleh karena itu, tujuan kita manusia ketika diberikan iman oleh Allah, ingat, iman lain iis jeung maman, kade. Iman, ketika kita dikaruniai, dianugerahi iman, alastu birabbikum qalu bala syahidna, tolong, mohon, imannya jangan hanya di lisan, namun diimplementasikan, diaktualisasikan di dalam perbuatan. Oleh karena itu perintah Allah jelas kan bun? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu. Hai orang yang beriman, maka aktualisasikanlah keimananmu menjadi nilai-nilai ketaatan. Betul tidak? Ya, betul? Orang beriman dijamin instan masuk surga enggak? Kenapa enggak, Bu? Orang beriman dijamin instan masuk surganya? Enggak, belum tentu. Tapi kalau orang beriman yang imannya diaktualisasikan menjadi ketaatan, ketakwaan, sudah barang tentu dia dijamin surganya. Well, balik lagi ke pelajarannya, perhatikan. Ketika manusia dititipkan kemuliaan oleh Allah, matanya mulia, lisannya, telinganya, tangannya, kakinya, hati, pikirannya itu dalam keadaan mulia. Oleh karena itu kata Allah tersimpan pesan, jaga kemuliaan itu sampai kelak kalian kembali kepadaku. Betul? La tazulu qaddama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina aktasabahu wa fima afnaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan pernah bergeser, tidak akan pernah bergeser sedikit pun kaki kita di pengadilan Allah sebelum menyelesaikan 4 perkara. Yang pertama, umurmu digunakan untuk apa? Umur ta. Yang kedua, ilmumu digunakan untuk apa? Yang ketiga, dari mana kalian dapatkan harta? Diseepkeun ke mana? Di mana anjeun ngengingan harta? Dihabiskan kemana? Yang keempat, jasadmu digunakan untuk apa? Kalla idza dukkatil ardu dakan daka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yaumaidhin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kelak di yaumil hisab, pemandangan kita adalah neraka jahanam. Suatu saat kita akan ditanya sama Allah, dimintai pertanggungjawaban. Hisab yang 4 tadi sangat panjang. Ketika satu persatu dipanggil, misal ini mah, misal Lilis kepayun aya lilis di dia nyakeun bae lah siga carita tapi nyaan Lilis dianggo naon eta jasad umur dipakai apa itu ilmu dipakai apa itu semua kehidupan yang aku berikan anggota tubuh. Alhamdulillah ya Allah geuningan ieu cepil teh dianggo ngupingkeun muratal Quran. Kazabta, bohong. Cetati kepayun
Aya tati? Aya? Nyakeun teu nanaon. Ieu mah da siga carita da tapi nyaan bakal kieu. Ceu tati dianggo naon eta? Soca dianggo naon eta cepil? Dianggo naon eta baham? Alhamdulillah ya Allah ieu baham teh dianggo ngaos. Kazabta. Cenani? Aya cenani? Nyakeun teu nanaon. Kapayun deui. Kunaon? Dianggo naon eta ilmu anjeun? Alhamdulillah ilmu teh dibagi-bagi ya Allah kata tanggi. Kazabta izyatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Diputar lagi catatan malaikat raqib dan atid. Ternyata ceutati ceunani ceulilis gawena ngomongkeun batur. Diputar lagi itu kejadian depan miliaran umat, kira-kira wirang moal ece. Wirang bu, makanya Allahumma stur aurati wa amin rawati. Allah tutuplah aib-aib kami. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang luar biasa, bukan kita yang berilmu, bukan juga kita yang banyak amal, bukan. Tapi rahmat Allah lah yang sudi menutupi aib-aib kita selama di dunia. Well, gimana kalau suatu saat aib kita di dunia dibongkar di akhirat? Mau apa kata? Betul tidak bu? Sekarang ibu datang ke pengajian, jika nunya balik di pengajian, mulai selfie deui. Aya tukang selfie, aya? Anu mana ce, anu mana? Anu eta? Astagfirullahaladzim Gusti. Engke balik di ruqyah, tenang we. Baik, sampai sini faham bu ya? Faham kan bu? Jadi intinya tak kenal maka ta'aruf. Kalau ingin dicintai maka tugas kita mencintai. Ternyata kita hidup sampai 63 tahun. Akil balik umur 10 tahun. Ada yang namanya tenggat waktu berarti 53 tahun. 53 tahun ternyata berbuat dosa. Banyaknya berbuat dosa. Tobat kumat. Pagi beriman. Siang lupa lagi. Sore beriman. Malam amnesia. Paginya Anda sholat. Siangnya Anda ke majelis taklim, sorena jeung besti ngomongkeun ustad. Aya nu kitu di dieu. Berarti kita banyak melakukan dosa. Apa yang terjadi saking cintanya Allah sama seorang hamba, maka dilekatkan Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Saking cintanya Allah sama seorang hamba, Allah ingin hambanya kembali dengan selamat. Allah ingin hambanya kembali dalam keadaan fitrah. Allah ingin kembali hambanya itu nanti di yaumil akhir di dalam surga. Allah enggak mau hambanya di neraka. Oleh karena itu, terkadang seorang hamba tidak mampu untuk menterjemahkan, seorang hamba tidak mampu untuk mentranslatekan apa yang menjadi bahasa cintanya Allah. Saya duduk di sini ingin bertolabul ilmi untuk kita bermuhasabah siapa yang ada dalam golongan ini demi Allah berarti Anda sedang disayang oleh Allah, Anda sedang dicintai oleh Allah. Yang pertama, ciri-ciri orang sedang dicintai oleh Allah itu yang paling pertama. Orang tersebut selalu ingat namanya kematian. Salah satu bahasa cinta Allah yang dilekatkan kepada seorang hamba, di mana seorang hamba setiap harinya, setiap jamnya, setiap menit, bahkan setiap detiknya, meskipun dia sedang berbaring, berjalan ataupun duduk, dia akan ingat dengan yang namanya mati, Bu.
Al-Quran surat ketiga ayat 185. Perhatikan kalimatnya Bunda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Akan merasakan dicabut nyawanya. Merasakan sakaratul maut. Waja'at sakratul mauti bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sedangkan mati itu harus ingat kita punya 3 sifat. Al-Quran surat 31 ayat 34 Luqman. 5 kunci gaib yang Allah tidak akan pernah buka kepada hambanya. Salah satunya kematian. Kematian itu punya sifat. Bagaimana sifatnya? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Hei manusia, hei hamba-hamba Allah, kalian tidak akan pernah tahu kapan akan diwafatkan. Well, sekarang kita lagi ngumpul Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan. Hari Rabu, tanggal berapa Bu sekarang? Tanggal 15 Januari 2025 engke adan lohor toa masjid di sada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantunkeun dunya Ibu Lilis. Sing panjang umur Bu Lilis. Panjang yuswa seueur rezekina. Bisa terjadi Bu. Harapan tadi Bu Lilis aya keneh ece nah beut ngantunkeun padahal di sabelah abdi geulis keneh make tiung warna koneng. Duka atuh anjeunna bade tepan di Al Irsyad eta di tempat abda sampeanana ti seureuleu akhirnya kepalana ngadagor kanu bak wudu beliau meninggal dunia. Bisa terjadi? Bisa terjadi Bu. Jangan macem-macem. Mati itu kapanpun bisa datang. Mati bukan milik yang sakit, bukan milik yang sepuh, bukan milik yang tua. Well, maut bukan milik orang tua. Well, maut bukan milik orang sakit. Well, yang sakit Allah sembuhkan, yang sepuh Allah panjangkan umurnya, mau apa dikata. Betul? Betul? Kalau kita orang yang bijaksana, kita orang yang pinter, ingat yang namanya mati setiap saat bisa datang. Kenapa? Yang paling dekat kematian, yang paling jauh masa lalu. Masa lalu nggak usah dipikir. Tapi yang harus kita pikir itu mati. Kenapa? Kalau mati lo gue mau bawa apa Bu? Betul? Amal soleh sedikit, amal salah banyak. Kelakuan liur keneh, ngaji belepotan, sholat leng-lengan keneh, kadang poho rokaat. Cita-cita masuk surga, surga nu mana atuh Bu? Well, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang kedua, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Hai manusia, ternyata kalian juga tidak akan pernah tahu akan diwafatkan di mana dan bagaimana caranya. Ieu ngeri Bu. Cita-cita meninggal di kasur, betul? Cita-cita meninggalnya di kasur yang empuk, betul Bu? Betul tidak? Dikelilingi oleh sanak saudara, ada suami di situ, ada anak, ada cucu, bahkan inginnya ada yang nalkin, betul Bu? Gening balik di Al Irsyad, ece katabrak mobil sisi jalan. Bisa terjadi tidak? Bisa kejadian tidak Bu? Ada tidak yang tahu qada-qadarnya Allah? Wa tu'minu bil qadri khairihi wasyarrah. Kesempurnaan iman itu ditutup dengan kalimat beriman kepada qada dan qadar. Nggak tahu kita wafat di mana, hati-hati. Satu, kapan waktu. Yang kedua, nggak tahu juga di mana tempatnya. Betul? Yang ketiga, perhatikan ece-ece anu sok ngapa majelis taklim. Ibu-ibu yang sering ke majelis taklim, perhatikan. Sempurnakan langkahmu ke majelis taklim dengan ilmu yang bermanfaat dan berubahnya akhlak menjadi akhlakul karimah. Well, karena majelis taklim bukan eksistensi. Ya. Majelis taklim itu bukan eksisten. Kalau majelis taklim hanya sekedar dijadikan eksistensi, nanti langkahmu di sirat juga terhenti, Bu. Karena kenapa? Kalau eksistensi dalam majelis taklim itu pasti inginnya dipuji dan mendapatkan penilaian orang lain. Betul tidak? Jangankan sekelas mustami, sekelas para alim saja harus hati-hati.
Kenapa sekelas saya harus hati-hati? Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasmali qaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yassabuna kulla syaihatin alaihim humul adu fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun. Siganunya Kang Mega calik di dieu muka Quran berkata tentang dalil alim dalam lisan, namun ternyata perbuatan tidak sesuai dengan lisan, mau apa dikata? Betul? Makanya doakan kami ini istiqomah di dalam dakwah. Well Bu, perhatikan, kita nggak akan pernah tahu bagaimana caranya kita wafat Bu. Betul? Surga kita belum dijamin, wafat belum tentu husnul khotimah. Alam barzah belum tentu selamat. Alam barzah belum tentu selamat. Satu, wafat belum tentu husnul khotimah, di alam barzah belum tentu selamat. Yang ketiga, di padang mahsyar belum tentu teduh kita. Yang keempat, hisabnya masih menegangkan. Surganya belum kelihatan. Cita-cita pengen ketemu Allah, pengen ketemu Rasulullah. Apa yang kamu lakukan, Patrick? Tanda bahasa cinta dilekatkan kepada seorang hamba, yang paling pertama adalah seorang hamba akan selalu mengingat jika dirinya akan wafat. Apa hubungannya Kang Mega? Kalau seorang hamba merasa dirinya akan wafat, mustahil kesehariannya, mustahil di dalam aktivitasnya itu melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat aktivitasnya untuk manusia yang lain. Jikalau seorang hamba dilekatkan bahasa cintanya Allah, yang paling pertama hamba tersebut akan ingat pada kematian, sehingga di dalam aktivitasnya an a'mala sholihan tardoh, dipenuhi dengan amal-amal soleh yang semata-mata hanya ingin mengharapkan ridhonya Allah. Atau al isti'dadu liyaumir rahila. Apa itu? Mencari bekal untuk mati. Pernah nggak kita ke sana Bu? Ingat, hari ini kita ke majelis taklim. Beres dari majelis taklim, sebentar lagi menghadapi bulan puasa, betul? Terkadang bulan puasa yang diingat apa? Bukan ibadahnya. Aduh, hayam naik hargana. Acan nyeun candil, can ngagoreng bala-bala. Naon yang buka, alah ke janari naonnya. Tah, eta. Betul tidak Bu? Well, betul tidak Bu? Oleh karena itu, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan sematkan bahasa cintanya melalui ingat akan kematian. Karena mati itu punya 3 perkara. Yang pertama, tidak tahu kapan waktu. Yang kedua, tidak tahu di mana tempatnya. Yang ketiga, nggak paham bagaimana caranya. Seorang mukmin yang bijaksana adalah ketika dia selalu menganggap amalan soleh perharinya itu nol. Boleh kita menabung amal soleh, boleh, wajib hukumnya. Tapi jangan merasa aman juga. Ya, kalau ibu mau tidur, bermuhasabah dulu, terus ibu merem, udah merem, ibu hisab diri. Ya Allah, apakah mata ini nanti yang akan menatapmu? Ya Allah, apa telinga ini nanti yang akan mendengar ucapan-ucapan salam di surga? Atau telinga ini yang kelak akan mendengarkan jeritan-jeritan orang yang disiksa di neraka? Ya Allah, apakah mulut ini yang kelak akan mengucapkan salam-salam kebahagiaan di surga? Atau kelak mulut ini yang engkau hidangkan air timah panas mendidih? Ya Allah, apakah kaki ini yang kelak akan dengan cepat meniti sirat? Atau kaki ini baru saja 1 langkah udah terjatuh ke dalam neraka? Oleh karena itu, sebelum tidur dihisab dulu diri kita. Daripada kita banyak menilai orang lain, ya. Daripada kita banyak mencampuri urusan orang lain, ya. Lebih baik kita menghisab diri sendiri dulu.
Karena kita pasti akan dihisab dengan 4 perkara yang tadi. Well bu, oleh karena itu bahasa cinta Allah yang paling pertama saya ingatkan akan dilekatkan kepada seorang hamba pada apa saatnya? Pada dia mengingat kematian meskipun dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan ataupun berbaring. Siap bu? Bu, halo? Assalamualaikum, halo? Bu, assalamualaikum. Keeng. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah jadikan dia itu akan banyak beramal. Itu kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya hamba. Jadi kalau ada seorang hamba, dibukakan cara, jalan, rezeki, inabah untuk kembali kepada Allah dengan cepat, ya bu ya, itu pertanda bahasa cinta Allah sedang dilekatkan. Karena kenapa? Jelas diberi amanah untuk menjaga fitrah, dipakai dosa. Tapi Allah ingin kita kembali itu dalam keadaan suci. Akhirnya Allah lekatkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Salah satunya adalah ketika Allah mudahkan seorang hamba sebelum periode, sebelum wafatnya, itu banyak melakukan amal soleh. Betul? Betul tidak? Seorang penjahat, sukanya ngebegal, ngerampok, minum minuman keras, sukanya berzina. Ternyata turun hidayah. Hidayah itu dicari oleh dia. Lalu Allah lekatkan hidayah tersebut kepada dirinya. Apa yang terjadi? Insya Allah yang adanya wafatnya husnul khotimah. Kenapa? Percaya tidak percaya? Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhat. Jazadu kulluh wa idza fasadat fasadat. Jazadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik jasadnya. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka akan buruk juga jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Hati kita buruk, maka pikiran akan buruk, bunda. Sekali lagi ya, hatimu buruk, maka pikiranmu akan buruk. Kalau pikiran sudah buruk, lisanmu akan buruk. Qalbu buruk, maka akal kita buruk. Akal buruk, lisan kita buruk. Lisan buruk, kebiasaanmu akan buruk. Kebiasaan buruk, karakternya buruk, jiwanya buruk. Karena jiwanya dikuasai oleh nafsu, kerjaannya bermaksiat. Manusia umurnya 40 tahun, akalnya sudah sempurna. Gak mampu lepas dari kebiasaan buruknya, maka niscaya Allah akan wafatkan dalam kebiasaan buruknya. Lamun ibu gawena masih syok ngomongkeun batur. Misal, westi ka dieu, aya naon, aya berita anyar. Tapi jangan salah tafsir, bu. Jangan salah arti, jangan salah tafsir. Nanti pulang dari Ar-Isyad, ibu curi kasih bapak. Bapak, aya naon mah? Eta cek Ustad Mega, kunaon? Jelema bakal maot sesuai kebiasaan. Terus mama kunaon curi? Atuh apan mama tukang lotek. Terus engke maotna direndos, ente kitu, ente kitu. Ente kitu. Maka orang yang sebelum meninggal itu, kalau Allah sudah cinta nih, seorang hamba sebelum diwafatkan, tapi Allah cinta. Kenapa Allah cintanya? Hei hambaku, masuk nanti ke dalam surga. Maka sebelum meninggalnya akan dibukakan pintu-pintu untuk beramal soleh itu dengan sangat mudah. Karena kenapa? Kata Rasulullah SAW, sebelum meninggal apabila seorang hamba itu beramal soleh dan orang-orang meridhoinya, maka jaminannya surga, bu. Jaminannya surga. Makanya ingat mati. Ingat mati. Kalau ibu unggal peting syata acan bobo, ibu sebelum tidur ingat dengan kematian, percaya sama saya, Allah sedang cinta-cintanya sama ibu. Allah sedang sangat mencintaimu, Allah sedang kangen kepadamu, Allah rindu kepadamu. Apa salah satunya? Sebelum engkau tidur, engkau banyak mengingat mati. Allah, apakah aku akan bangun lagi?
Apakah ini tidur terakhirku? Allah, apakah ini nanti sholat duhur terakhirku? Allah, apakah nanti asar terakhirku? Apakah ini maghrib terakhirku? Apakah langkah hari ini ke majelis taklim adalah langkah terakhirku ke majelis taklim? Banyak-banyak ingat mati, banyak-banyak beramal soleh. Karena kenapa? Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, sebelum hambanya wafat akan dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Bu, siap masuk surga? Siap masuk surga? Nanti luhur, siap? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Hah? Kalau ada ketidakyakinan dalam hati kita, perhatikan. Kalau ada ketidakyakinan dalam hati kita, gini bun, kenapa sih hatimu resah kalau dengar kata mati? Kenapa? Kenapa hatimu resah kalau dengar kata meninggal? Kalau dengar kata wafat, kenapa? Al-Quran surat kedua ayat 94-95. Baca dulu. 30 detik dari sekarang. Go. Al-Quran surat kedua ayat 94-95. 30 detik dari sekarang. Al-Baqarah. Ada bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain, mintalah kematian jikalau kamu orang yang benar. Tapi kenapa manusia itu nggak mau disuruh wafat, nggak mau mati? Kenapa bu? Lihat ayat selanjutnya, keren ini. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Mereka itu nggak pada mau wafat karena kenapa? Karena banyak dosa. Jadi kalau saya tanya, mudah kan bu? Bu, sudah siap ke surga? Siap. Nanti duhur, enggak lah. Ibu siap jadi penghuni surga dari pintu yang mana-mana saja? Siap Ustad. Go gaskan Ustad. Engke lohor, engke heula. Kenapa jawabannya? Karena hati kecilmu mengatakan, mengkonfirmasi masih ada iman yang harus diperbaiki, masih ada iman yang belum teraktualisasi menjadi nilai-nilai ketaatan, masih ada iman yang belum terimplementasi menjadi nilai-nilai ketakwaan. Kalau kita merasa bertakwa, kapanpun dipanggil tentunya siap bu, betul tidak? Betul tidak? Jadi ngapain harus takut sama mati bu? Ngapain harus takut? Kenapa harus takut sama namanya kematian? Kenapa? Setiap orang pasti merasakan. Waktunya nggak tahu, caranya nggak tahu, tempatnya juga nggak paham. Betul? Kalau kita takut sama mati, berarti apa kata Rasulullah? Beramal soleh, beramal jangan beramal Satu, bahasa cinta Allah itu dilekatkan kepada seorang hamba. Kalau hambanya mau meninggal, maka Allah akan bukakan pintu-pintu amalan soleh dengan sempurna. Ya, sodakohnya nggak pernah ditahan, bangun tahajudnya nggak pernah kelewatan, sholat 5 waktunya tidak pernah terlalaikan, lisannya terjaga, matanya terjaga, telinganya terjaga, semua anggota tubuhnya terjaga dari kemaksiatan. Al-Quran surat ke-50 ayat 16-19, catat itu semua. Well bu, yang kedua, kalau Allah sudah cinta sama kita, apa yang terjadi bu? Cung, kalau Allah sudah cinta sama kita, apa yang terjadi? Halo, assalamualaikum. Ece, nu make kaca soca, nu di dieu, kaca socana, kaciri, simkuring, katinggal, kasep. Bun, yang kedua, jikalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, bahasa cinta Allah itu akan dilekatkan dalam bentuk apa bu? Anu ping lain anu bodas, Ece. Ujian, betul.
Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan datangkan ujian yang bertubi-tubi dan Allah akan percepat sanksimu. Halo, sanksi. Betul? Al-Quran surat 42 ayat 30. Asy-Syura, musyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ayat ke-30. Surat 42 ayat ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Perhatikan, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Perhatikan, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan memberinya musibah. Allah akan berikan musibah. Ternyata musibah itu tidak semerta-merta datangnya. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa dirimu, ece, bapak, akang, ujang, ibi, neng. Musibah apapun yang menimpa diri kita, ternyata itu terjadinya karena kelakuan kita sendiri, Bu. Kalau musibah, perhatikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah akan uji hamba-hambanya dari fase hidupnya sampai sakaratul mautnya. Allah akan uji hamba-hambanya. Sifat ujian ada dua, ada baik, ada buruk. Janji Allah kepada orang beriman ada di Al-Quran surat 29 ayat kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka Allah akan sandingkan Anda dengan satu objek namanya ujian. Well. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa kita diuji? Karena kita orang beriman. Untuk apa kita diuji? Untuk bermuhasabah. Wala ya'lamannallahu alladzina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Apakah kita betul-betul orang beriman atas ujian tersebut, atau kelak dengan ujian itu kita akan terjebak ke jurang kemunafikan? Well, siap, Bu? Untuk apa kita diuji? Untuk bermuhasabah diri, apakah kita termasuk orang yang beriman atau kita orang yang munafik. Kalau datang ujian berarti bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Satu, kita masih diakui sebagai orang beriman. Dua, kenapa harus bersyukur? Berarti bahasa cinta Allah sedang dilekatkan kepadamu. Apa dasarnya bahasa cintanya dilekatkan? Kenapa dilekatkan bahasa cintanya kepada orang-orang yang diuji? Jelas, Bu. Kita itu banyak dosa. Wa ya'fu an katsir. Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, Allah berikan sakit, Allah berikan kekurangan ekonomi. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kasiun, takut. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu ujian untuk manusia. Kata siapa? Kata Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, ayatnya 155. Surat kedua ayat 155. Allah sampaikan kalian pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Diuji kita tiada lain. Satu,
Kita dilahirkan dalam keadaan suci, punya janji untuk menjaga kesucian kita, punya janji untuk menjaga apa yang namanya kemuliaan kita, punya janji untuk menjaga amanah-amanah yang telah Allah titipkan kepada kita, tapi ternyata kita kalah oleh godaan setan sehingga kita bermaksiat, akhirnya terbentuk dosa. Saking sayangnya Allah agar Anda tidak kembali nanti ke tempat yang buruk, ulaika lahum su'uddar, Allah inginnya kembali ke uqbaddar, tempat kembali yang baik, maka Allah lekatkan seorang hamba yang penuh dosa tersebut dengan yang namanya ujian yang tiada lain. Ketika hambanya lolos dari ujian tersebut, maka akan kembali dalam keadaan fitrah karena Allah telah mengampuni, mengkifarat dosa-dosanya. Aya nu nyeri huntu? Aya? Aya nu nyeri cangkeng? Aya nu teu boga duit? Aya. Aya nu loba hutang? Aya. Aya nu salakina tukang gapleh, tukang nguseup? Aya. Aya nu salakina tara balik? Aya nu bodakna hese ka masjid? Aya. Sagala aya. Dari situlah kita harus menilai diri kita sendiri. Apa yang terjadi berarti Allah sedang cinta. Bu, halo, assalamualaikum. Berapa banyak matamu melihat yang tidak baik selama hidup? Banyak. Bu, halo, assalamualaikum. Berapa banyak telingamu mendengar gibah dan gosip-gosip artis selama hidup? Bu, halo. Berapa banyak pikiranmu engkau pakai untuk googling artis-artis yang sedang mengalami kasus perceraian? Halo, assalamualaikum. Aya? Ada bu? Ada. Kalau kita hitung, berapa banyak dosa kita tidak terhitung. Tidak terhingga, tapi Allah cinta bu. Allah sayang bu. Allah sayang pak, akang, ibu. Saking sayangnya Allah, kembali hambaku, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Bagaimana caranya? Sini ya, aku lekatkan ar-Rahman ar-Rahimku padamu. Sing kuat, sing sabar. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Aku turunkan atas semua apa yang telah engkau lakukan, yang menumpuk terjadinya dosa, aku kifarat di dunia ini ya hambaku. Karena kenapa? Sungguh aku lebih mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa? Kalau nanti di akhirat engkau tidak akan mampu untuk menahan siksaku, maka Allah percepat ujian tersebut dan sanksi-sanksinya di dunia. Jadi jangan ada yang kaget kalau ibu, saya khususnya ketika hidup puluhan tahun, mohon maaf, penyakit mulai berdatangan. Soca, rabun. Sampean bareuh. Cepil teu ngadangu. Encok teu cager-cager. Huntu nyut-nyutan. Sapopoe angeun kacang deui, angeun kacang deui. Heuh ngeunah kurupukan mah bener. So, make asin tang ke balik urang botram neng, tenang we. Setiap hari mengeluh masalah ekonomi, jangan kaget. Itu terjadi sebagai ujian. Kenapa? Allah sayang. Bagaimana engkau menyikapinya? Hambaku sing lulus, sing bersyukur, sing sabar, wa basyiris sabirin. Kenapa? Ketika ada seorang hamba yang diuji dengan penyakit, seorang hamba yang diuji dengan kesusahan, dengan kesedihan, dengan kelaparan, sakit yang tak kunjung sembuh, berhusnuzon bahwasanya Allah sedang ampuni dosa-dosanya. Teu cukup ku amin daknya. Baik, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, Bu, perhatikan, ini hadis luar biasa. Sahih dikatakan, wallazi nafsi biyadihi ma yushibul mu'min min nashrabin wala washrabin wala hammin wala hazan illa kafarallahu anhu bihamin khatayahu hatta syaukati yusyakuha. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya,
tiada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin berupa kelelahan, lelah, kepayahan, kesusahan, tidak pula kesedihan, melainkan Allah menghapuskan darinya berkat musibahnya itu sebagian dari kesalahan-kesalahan. Sebagian. Bagaimana agar dosamu diampuni setelah ujian datang kepada kita, kelelahan, kepayahan, kemelaratan, kesedihan, bahkan sakit yang tak kunjung sembuh, bahkan tertusuk duri pun sekalipun, Allah yang sedang mengkifarot sebagian dari dosa-dosanya. Bagaimana agar dosa-dosa itu utuh terampuni oleh Allah setelah ujian itu datang? Al-Quran surat 66 ayat ke-8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Berarti ujian itu salah satunya untuk menghapuskan keburukan-keburukan yang namanya dosa. Ya. Kenapa kita diuji? Kenapa kita diberikan musibah? Allah ingin ketika kita kembali itu dalam keadaan suci kembali. Well, Bu. Tapi banyak orang yang nggak paham. Ketika diuji, ketika sakit, ketika melarat, ekonomi, apa yang terjadi? Gusti, why me? Gusti, why me? Cek Allah teh why not? Gusti, why me? Kenapa aku? Kenapa aku? Kata Allah, kenapa tidak hambaku? La yukallifullahu nafsan illa wus. Aku tidak akan berikan ujian yang melampaui batas kemampuanmu. Aku tidak akan memberikan engkau cobaan. Aku tidak akan berikan apa-apa yang berupa ujian. Melainkan engkau mampu untuk melaluinya. Kata Allah, bersabar hambaku. Wabasyiris sabirin hambaku. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْشٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bagaimana hambaku untuk bersabar? Kata Allah, sabarmu, sifat sabarmu, tunaikan. Tunaikan menjadi sikap. Imanmu aktualisasikan menjadi takwa. Sabar yang bagaimana ketika kita diuji? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup katakan itu. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Lihat Al-Quran surat kedua ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ece lain muflihun, muhtadun. Entong kreatif teuing, entong dirobah-robah Quran mah. Terus sok aya wae kudu diruqyah ce awasnya. Can datang ya Kang Mega kadinya ya. Wa ulaika humul muhtadun. Kade lain muflihun. Apa yang terjadi kata Allah? Kalau Anda bersabar dalam ujian ini, maka dosa-dosamu akan diampuni ya. Lalu rahmat Allah akan diturunkan. Salah satu rahmat Allah itu ketika Allah sudah meridhoi kita atas diturunkannya ujian, kitanya ikhlas ridho. Lalu apa Kang Mega bahasa cintanya Allah? Sanksi itu dipercepat. Nah ini dia. Bu, saya mau tanya jujur. Ibu jawab jujur. Well Bu. Diuk wae teh cangkeul ya kabelna pondek-pendek teuing ya. Bu, saya mau tanya jujur. Apa yang namanya sanksi Allah itu dipercepat? Sanksi itu apa? Hukuman. Kalau Allah sudah cinta, yang pertama tadi hamba itu akan selalu ingat mati. Yang kedua, hamba itu akan Allah dan sanksinya dipercepat. Dipercepat ternyata sanksinya, Bu. Kenapa coba Bu dipercepat sanksi? Karena Allah itu tahu Anda tuh gak akan mampu untuk menerima azab di neraka. Makanya punten Bu, punten. Pernah gak ketika Bunda semua melakukan dosa, apapun itu dosanya,
Ketika bunda-bunda, ibu-ibu, ece-ece, ibi-ibi, neng-neng melakukan dosa, beres melakukan dosa, datang penyakit. Pernah tidak? Pernah tidak? Apapun lah, ngomongkeun batur, geusna ibu benang gejala setruk. Pernah tidak kita melakukan kecurangan-kecurangan ya Bu ya? Setelah beres melakukan kecurangan, gak lama kemudian Allah paksa ibu untuk bersujud. Contoh. Saya ambil Al-Quran surat kesayangan saya, surat Ar-Rod ayat 15. Surat ke-13. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bersujud kepada Allah. Dengan kemauan sendiri atau dipaksa. Dipaksanya sama siapa Bu? Sama Allah ternyata. Ada hamba-hamba di dunia ini yang bersujud kepada Allah dengan kemauan sendiri ataupun dipaksa oleh Allah. Kenapa bisa dipaksa? Saking banyaknya dosa, gak pernah ingat untuk kembali, lalu Allah tegur dengan hukuman yang nyata di dunia. Contoh, aya jelema beukina ngabegal, sukanya merampok, nyopet, minum minuman keras, berzina. Kalau mau berzina, kalau mau beli minuman keras, pasti ngabegal heula ameh boga duit. Ya. Saking seringnya ngabegal, nggak pernah turun hukuman. Oh, berarti masih kalem, masih well, betul? Tapi ternyata ajab Allah itu datangnya secara tidak terduga. Al-Quran surat 39 ayat 53 sampai 58. Ternyata ajab Allah itu datangnya di waktu yang tidak terduga untuk hamba-hambanya yang berdosa, yang banyak bermaksiat. Suatu saat lagi cari modal untuk ngabegal. Anu biasana dibegalna budak SMA. Ternyata peting-peting, hayang mabok, teu kuat, ngabegal motor, anu numpakna polisi mawa pistol. Ketika ngabegal, anu dibegalna intel, mawa pistol Bu. Apa yang terjadi? Didor. Tapi didor teh kakinya. Dor. Ya. Kalau secara logika medis didor kaki, dicabut itu yang namanya peluru, masih bisa jalan meskipun lama. Ternyata jadi harus diamputasi misal. Ketika diamputasi, mau ke kamar mandi jadi susah. Mau jalan jadi susah. Mau apa-apa jadi susah. Akhirnya tau'a wa karha wa zilaluhum bil gudui wal asal. Dia bersujud kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, abdi taubatan nasuha, moal sakali-kali deui. Paham gak Bu? Itu sanksi yang Allah berikan langsung. Karena kenapa? Jikalau seorang hamba diberikan sanksi di dunia, perhatikan Bun. Kalau kita banyak berbuat dosa, lalu suatu saat datang sanksi kepada kita berupa sakit. Atau teguran apapun yang sifatnya tidak enak. Mau baksun, mau dorun, mau zulzilu. Perhatikan, ujian yang tidak enak itu 3 sifatnya. Ada baksun, ada dorun, ada zulzilu. Kalau ketiga ujian itu melekat kepada diri kita, dilekatkan kepada diri kita, maka apa yang terjadi? Allah ampuni dosa-dosa kita dengan bertobat, tapi Allah tidak akan pernah mendua kalikan siksanya nanti kelak di akhirat karena Allah Maha Mulia. Jadi ini ada perdebatan para ulama. Kang Mega, kalau ada orang melakukan kejahatan di dunia, ketika dia bertobat, apakah nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Nah, ini kita bahas. Baik, Bu, perhatikan. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang suatu ayat dalam kitabullah? Ayatnya itu Al-Quran surat 42 ayat 30 tadi ya. Kata Rasulullah SAW, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Lalu Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Asy-Syura ayat 30. Rasulullah bersabda, hai Ali, aku akan menafsirkannya untukmu. Perhatikan,
Hai Ali, aku akan menafsirkannya untukmu. Hati-hati, Rasulullah itu 3 bagiannya ini menjadi fatal ini. Harus kita ikuti. Fiilnya, qaulnya, takrirnya. Fiil, qaul, takrir. Jadilah sunnah, sunnah. Baik, apa saja yang menimpa kamu berupa sakit atau siksaan atau musibah di dunia, maka dikarenakan ulah tanganmu sendiri dan Allah Azza wa Jalla Maha Penyantun dari mendua kalikan siksaannya di akhirat nanti. Dan apa yang Allah maafkan di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia dari mengulanginya lagi setelah memaafkannya. Jadi kalau misal kita punya dosa di dunia ini, ya. Lalu Allah berikan sanksinya dipercepat, kita dihukum dari dosa kita, misal ece boga penyakit asam lambung, beukina teh rujak cuka anu lada. Baik. Ece beukina rujak cuka anu lada, apa yang terjadi? Kira-kira lambungnya bakal sakit nggak? Sakit. Kalau udah sakit lambung, enak nggak? Tidur nggak enak, betul? Ya, makan nggak enak, minum nggak enak, betul? Betul nggak? Allah maafkan tidak kira-kira dosa-dosamu kalau kau bertobat? Kira-kira di akhirat ece bakal diberi penyakit mah deui moal. Oleh karena itu, bahasa cinta Allah itu dilekatkan kepada orang-orang yang sedang diuji dan dipercepat sanksi. Ada juga hati-hati, sekarang dikasih ujian, dikasih harta, benda, dikasih amanatnya harta, benda, tapi ece jadi pelit, bahaya tah, istidraj. Well, baik, terakhir. Lalu bahasa cinta Allah itu dilekatkan kepada orang-orang yang dijadikan faham agama, Bu. Jadi kalau ada manusia-manusia, ada orang-orang yang hobinya ke majelis taklim, pulang dari majelis taklim akhlaknya berubah. Berarti Allah cinta. Sekali lagi, Bunda sukanya ke majelis taklim, betul? Ya? Suka banget kan menghadiri majelis taklim, betul? Lamun deui ku ustadna nu kasep nu ngora nu datang, betul? Pinuh dijamin masjid teh. Tuh tingalikeun pinuh dipikeun ka juru. Perhatikan, kalau ada orang yang sedang dilekatkan bahasa cinta oleh Allah, salah satunya adalah dia akan diberikan pemahaman ilmu agama yang baik. Dari pahamnya ilmu agama, lalu dia implementasikan, maka apa yang terjadi? Ilmu tersebut akan bermanfaat karena akhlaknya akan menuntun kepada akhlakul karimah. Sedangkan akhlakul karimah itu salah satu yang akan menurunkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Well, yang terakhir, bahasa cinta Allah itu diterapkan kepada orang-orang yang sedang diberikan ujian sabar. Al-Quran surat ke-13 ayat 22, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'at ulaika lahum uqbaddar. Bersabar untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang, 1, apa Bun? Bahasa cinta Allah itu mengingat kematian. 2, uji dan dipercepatnya sanksi. 3, memiliki pemahaman agama yang baik. Terakhir, sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu qabulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin.
Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qaulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon dimaafkan apabila ada yang tersakiti oleh kata-kata saya. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian materi ataupun kesalahan di dalam penyampaian dalil. Semoga Allah kumpulkan kita semua nanti di yaumil akhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Bu kajiana? Well. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.